Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faiza dari Prodi PGMI 5A dengan NIM 23591120. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kisah Wali Songo. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa itu Wali Songo. Nah, Wali Songo itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada wali yang artinya utusan, dan yang kedua itu ada songo yang diambil dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo itu adalah 9 utusan yang diutuskan untuk menyebarkan agama Islam terutama pada Pulau Jawa. Kita masuk ke pembahasan, yaitu awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Nah, awal mula Indonesia masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad ke-7, yaitu melalui perdagangan, di mana pada saat itu Indonesia, terutama Jawa itu sudah mengetahui apa itu Islam, tetapi mereka hanya mengetahui kulitnya saja. Karena pada saat itu mayoritas penduduk Indonesia, terutama pada Pulau Jawa itu beragamakan Hindu dan Buddha. Nah, awal mulanya Wali Songo ini datang ke Indonesia itu pada abad ke-14 sampai abad 16, yaitu di mana pada saat itu banyak ulama dari luar negeri, di antaranya yaitu Persia, Hindia, Arab, dan lain sebagainya datang ke Indonesia dan menyebar di seluruh pulau Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Wali Songo ini berpusat pada Pulau Jawa. Perlu kalian ketahui bahwa Wali Songo itu sama seperti kisah nabi-nabi, yaitu mereka tidak menyebarkan Islam dalam satu periode, tapi mereka menyebarkan Islam dengan beberapa periode. Tetapi mereka memiliki jalur atau hubungan seperti antara ayah dan anak atau antara guru dan murid. Selanjutnya kita masuk ke anggota dari Wali Songo. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Nah, ternyata Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, dan dia adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam pada Pulau Jawa, terutama di Gresik. Makanya dia juga disebut dengan Sunan Gresik. Nah, pada saat itu, awal mulanya Sunan Gresik ini datang ke Indonesia itu pada abad ke-14, yaitu pada saat rombongan ulama-ulama yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Gresik ini dia menyebarkan Islam pada Pulau Jawa. Pada saat itu, Pulau Jawa atau Kerajaan Majapahit ini sedang dilanda kelaparan dan kemiskinan, karena pada saat itu Kerajaan Majapahit ini sedang berperang saudara atau dikenal dengan perang Paragreg, yaitu banyak sekali masyarakat yang kelaparan dan kekurangan. Nah, pada saat itu Sunan Gresik ini menawarkan diri pada Raja Majapahit untuk memberikan bantuan. Awalnya itu Raja Majapahit itu enggan. Lalu ia berkata, "Wahai orang asing, apa yang bisa kamu lakukan?" Maka pada saat itu Sunan Gresik ini langsung membuat aliran sungai atau aliran kecil di samping-samping sawah agar airnya bisa mengalir, dan pada saat itu padi-padi pun tumbuh subur dan kelaparan pun bisa teratasi dengan saran Sunan Gresik tersebut. Nah, pada saat itu Raja Majapahit dan masyarakat sekitar Kerajaan Majapahit itu mulai menghormati Sunan Gresik karena bantuan beliau, mereka bisa keluar dari zona kelaparan. Nah, pada saat itu Sunan Gresik ini mulai mendekati rakyat jelata. Ia ingin memberitahu kepada masyarakat Jawa pada saat itu bahwa Islam ini beda loh. Islam ini beda dari agama lainnya, karena Islam itu tidak memandang kasta, yang miskin atau yang kaya, yang antara raja ataupun rakyat biasa, karena semuanya sama saja. Nah, ternyata trik yang dilakukan oleh Sunan Gresik ini ampuh. Pada saat itu banyak rakyat jelata atau rakyat miskin yang mengikuti ajaran dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini. Banyak rakyat-rakyat yang masuk ke agama Islam pada saat itu. Nah, selanjutnya itu Sunan Gresik ini mendirikan pesantren di sekitar Kerajaan Majapahit. Awalnya ia meminta izin kepada Raja Majapahit, dan Raja Majapahit pada saat itu menyetujuinya.
dia mendirikan pesantren. Dan ternyata pada saat itu banyak masyarakat juga yang penasaran dengan Islam dan mereka memasuki pesantren tersebut dan mereka masuk Islam. Dia menjadi kepala atau pengurus dari pondok pesantren tersebut. Kita masuk ke wali yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini ternyata adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim, di mana sebelum Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan Islam di Indonesia atau 13 tahun sebelum dia masuk ke Indonesia, dia sempat menikahi seorang putri dari Vietnam dan mengislamkan rajanya atau bapak dari putri tersebut. Lalu ia dikaruniai seorang putra yang bernama Sunan Ampel. Setelah beberapa tahun, Maulana Malik Ibrahim ini memutuskan hijrah ke Indonesia untuk menyebarkan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, setelah beberapa tahun, Sunan Ampel ini memutuskan untuk menyusul ayahnya ke Indonesia untuk menyebarkan Islam di Jawa. Pada awal mulanya, Sunan Ampel ini datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan secara terbuka. Kebiasaan masyarakat Jawa pada saat itu seperti syukuran, karena bagi Sunan Ampel itu merupakan kegiatan yang syirik. Tetapi dia diingatkan oleh wali-wali atau para ulama lainnya untuk jangan terlalu memaksakan. Biarkan saja kalau kamu ingin penyebaran Islam kamu berhasil. Nah, lalu Sunan Ampel ini melakukan pendekatan secara damai. Sunan Ampel ini juga termasuk salah satu tokoh yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, Sunan Ampel ini adalah salah satu tokohnya. Selanjutnya, Sunan Ampel ini menikahi salah satu putri Brawijaya pada saat itu. Penyebaran Islam semakin meluas di Pulau Jawa. Nah, dari pernikahan Sunan Ampel ini, dia dikaruniai 2 anak yang akan melanjutkan penyebaran Islamnya di kemudian hari. Kita masuk ke Sunan yang ketiga, yaitu Sunan Bonang atau anak sulung dari Sunan Ampel. Nah, Bonang ini tidak sama dengan ayah dan kakeknya, yaitu Sunan Gresik atau Sunan Ampel yang diambil dari bahasa daerah mereka berdakwah. Tetapi Sunan Bonang ini adalah alat musik tradisional Jawa yang sama seperti gamelan. Nah, Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam melalui alat musik tersebut. Dia menciptakan lagu, syair, dan menyanyikannya dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Jawa pada saat itu, karena ia ingin mengajarkan agama Islam secara menyenangkan. Karena menurut pendapat Sunan Bonang, masyarakat ini akan lebih ingat musik, kisah-kisah, atau lainnya. Nah, salah satu syair yang diciptakan oleh Sunan Bonang itu adalah Tombo Ati. Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik. Adapun videonya ini dia. Ati iku 5 perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono. Begitupun Wali Songo yang selanjutnya, mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat Jawa ini, dengan cara yang lembut, menyenangkan, dan mudah yang diterima oleh masyarakat. Adapun pendekatan yang mereka pakai, diantaranya itu melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren, perguruan, dan melalui seni tadi, ada lewat syair, musik, dan lain sebagainya, sehingga agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Dan itulah kisah Wali Songo yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.